Saya dalam hati begini, oh berarti selama ini yang di film-film bersetubuh dengan ular dan sebagainya itu bener saya alami sendiri. Yang kedua, boleh nggak nikah dengan kalangan jin? Ya boleh saja, boleh. Karena apa? Nah, ini pertanyaannya, ada cerita yang menikah dengan makhluk halus itu bagaimana katanya? Bagaimana itu apanya? Bagaimana mungkin ada enggak, boleh enggak? Boleh enggak atau ada enggak? Ya ada enggak, dan kalau ada boleh atau tidak gitu bisa. Saya jawab dulu, ada. Karena itu dialami oleh teman saya. Dia merasa terjerumus sekali. Jadi ya kalau kita nikahnya dengan jin, dengan setan itu kan, kalau dengan setan lah, kalau dengan setan wong cewek banyak kok sama setan gitu loh. Satu itu. Kedua, itu nggak mungkin kita mendapatkan keuntungan. Apa sih keuntungannya? Memang ada. Dan saya tanya teman saya itu, sebenarnya pertanyaan saya tuh agak dalam juga sampai ke hubungan seksual dan sebagainya. Iya, dia sama berhubungan seksual dan sebagainya. Cuman ya katanya rasanya beda. Begini. Dia merasa sangat kotor sekali. Saya dalam hati begini, oh berarti selama ini yang di film-film bersetubuh dengan ular dan sebagainya itu bener saya alami sendiri. Yang kedua, boleh nggak nikah dengan kalangan jin? Ya boleh saja, boleh. Karena apa? Karena Ratu Bilqis itu orang tuanya kan salah satu orang tuanya adalah min jinnian, dari kalangan jin itu. Itu salah satu dalil boleh. Tapi kembali, ngapain kita itu nikah dengan jin? Wong yang cabe-cabean ada, yang ABG ada, yang TKW itu masih nganggur ada, ngapain? Wong di manusia cewek masih banyak kok, yang mau poligami silahkan, yang mau 3, 2, 4 monggo. Saya minta doanya juga. Ya, saya sedikit agak berbeda tentang masalah boleh apa tidaknya nikah dengan jin gitu ya. Berbeda ya. Ya. Kalau saya ini kok dibahas ya, saya. Kalau saya sih menikah dengan makhluk halus jelas tidak boleh menurut saya. Itu aja paling itu aja, silakan dipilih aja gitu kan ya. Ya kalau saya sih tidak memilih itu, tidak memilih. Kalau saya boleh karena memang ada dalilnya. Gitu. Dalil fikihnya ada. Gitu. Ya mungkin Abah Hari juga punya dalil. Sebetulnya itu dalilnya dari Injil atau apa, saya enggak tahu. Mungkin kalau Abah Haris itu referensinya kan ada mazhab itu ada kan 4 gitu. Itu mungkin Abah Haris melarang atau tidak setuju juga karena ada imam yang tidak memperbolehkan. Ya pokoknya gitu. Kalau saya mengambil yang tidak boleh untuk menikah dengan jin. Kalau manusia ya kawinnya dengan bangsanya sendiri gitu, bangsanya sendiri. Walaupun memang karena ada jin juga itu juga sama makhluknya Allah. Baksul masail sama makhluknya Allah. Sama Allah. Cuman beda alam. Nah, itu aja, beda alam, sama-sama makhluknya Allah. Cuman ya itu tadi, ngapain kita itu jauh-jauh nikah dengan yang blikaton. Yang terang gini, saya nggak mau membahas tentang masalah boleh nggak apa tidak, tapi Abi Farid mengatakan boleh, saya mengatakan tidak, gitu aja lah. Saya sih tidak boleh gitu kan, karena memang hukum nikah itu harus ada wali, ada dan siapa. Bahkan jin wali siapa? Gitu ya. Tapi beda ya. Yang namanya beda pendapat itu sah-sah saja ya. Yang penting ada referensinya. Nanti kita selesaikan. Ya, kita selesaikan secara laki-laki. Ini bikin huru-hara ini. Iya kan gitu. Masalahnya begini yo, Yu Ivana itu disingkat Yu, gitu kan? Itu ranah fikih nanti. Iya, nantilah. Nanti kita bisa tukar pendapat. Nanti kalau ada satu lagi adik saya tuh yang agak kontroversial juga. Ini saking belum ngomong aja ini itu. Apa itu ya? Saya pernah lihat di statusnya karena tadimnya kepada kakak dia nggak ngomong. Di statusnya itu apa itu yang filsafat itu masuk dalam rukun iman berapa itu saya lupa itu. Ada makrifat. Iya, ada makrifat, ada apa? Hakikat, makrifat kok filsafat. Dan akhirnya apa? Pirlo. Iya. Kalau kata saya sih kulil hakimil failusu fil mantiki ilmun haramun darsuhu la tantiki gitu. Filsafat sebagai haram. Ada juga yang mandul jikrim
Kilmintik mandul jirim. Dain Tarmatim. Dain Tarmatim. Itu dalil saya Ada yang juga. tidak dari kitab. Ya, sama nikilak rokok. Ada? Sama juga dengan tangke tenglan jidang, Iya. ulan ake peteng, Ulan ulan siji siji padang. Jadi menikah dengan makhluk halus memang sering terjadi. Memang sering terjadi. Ada. Sebetulnya saya tuh pengen konten ini membahas salah satunya adalah Nyi Roro Kidul. Saya tuh pengen banget membahas Nyi Roro Kidul itu. Ya, Nyi Roro Kidul tuh mitos apa fakta? Itu saya pengen sekali tuh. Kalau Nyi Roro Kidul pindah ke Lor gimana? Atau ke Kulon? Ya, makanya itu. Saya pengen. Jadi Nyi Roro Kulon. Nah, makanya saya pengen sekali membahas tentang itu untuk pengetahuan buat yang lain gitu. Mitos apa enggak Nyi Roro Kidul itu? Yang terang manusia nikah dengan makhluk halus ada. Salah satu turunan Nabi Adam yang tadi saya sebutkan yang bernama Anwar. Itu pun konon wakila itu menikah dengan katanya menikah dengan makhluk halus. Seperti itu. Jadi ada memang. Cuman yang namanya makhluk halus yang tadi saya sebutkan, itu kalaupun dia itu cantik, itu hanya menyerupai manusia. Gitu kan? Tapi kalau dia itu buka saja topengmu, gitu kan? Topengnya dibuka itu sangat menyeramkan sekali dan menjijikkan sekali. Udah, Yu itu singkatan daripada Yayu Ivana. Yu. Jadi kalau Saya sering melihat ketemu dengan makhluk halus itu kebanyakan nggak ada ininya loh. Itu iya. Enggak ada namanya ya? Apa sih itu namanya? coak Ya lambe. cowok kan bibir. Prosotan umbel. Iya, Pro. Atau ini tuh apa sih? Selarakan umbel. Iya. Atau Niagara ya. Niagara itu ya. Itu nggak ada. Saya pernah loh mensetan tuh pernah. Dalam artian setan itu jin. Setannya tersinggung nggak? Itu yang saya khawatir tuh. Jadi ceritanya tuh satu hari saya itu ke rumah dipanggil ke ibu. Atau anak putune jahat. Dipanggil ke rumah ibu tepat jam 2 gitu. Jadi saya ke sana. Di tengah jalan tuh di persis di situ. Itu tahu-tahu ada yang muncul secara mendadak, spontan. Saya itu bilang setan tuh. Benar-benar setan gitu. Takut bangga naik gitu. Jadi kembali lagi bahwa ada manusia nikah dengan makhluk halus itu ada. Bahkan ada cerita dari Kiai Jawa Timur juga ada. Bahwa Kiai itu biasanya kalau habis sholat asar itu ngaji. Setelah sholat asar itu ngaji. Setelah mau ngaji, berarti si kiai tersebut kok minta kumpul gitu sama istrinya, bareng sama istrinya. Si istrinya heran, nggak biasa-biasanya mau ngaji kok minta barengan gitu kan. Tapi karena memang suaminya, akhirnya diturutin. Akhirnya setelah selesai ngaji, kata istrinya tuh, kok nggak mandi dulu gitu, langsung ngaji ya udah. Tahu-tahu hamil lah. Si kiai itu yang aslinya tuh heran, kok istri saya sudah tua, kok hamil? Sedangkan saya juga sudah nggak bisa ini ya, nggak bisa ini. Akhirnya setelah lahir, si bayi tersebut dibawa ke puncak gunung sama si kiai yang asli itu. Kiai itu bilang gini, kalau anak ini anak saya, maka akan tetap berada di tangan saya. Tapi kalau anak ini bukan anak saya, anak ini akan menghilang. Lah, setelah itu datanglah angin yang besar dan anak tersebut hilang. Artinya, antara makhluk halus dan manusia itu bisa bersetubuh. Gitu loh, itu bisa. Jadi, jangankan kawin, bersetubuhnya aja bisa kok. Gitu. Mau nyoba? Oh enggak. Hati-hati ya, sekarang tuh lagi marak sekali kata orang mah gondoruo gitu ya. Itu menyerupai suaminya. Itu lagi banyak sekali. Jadi ciri-cirinya, satu ciri itu baunya seperti lumpur. Baunya seperti lumpur. Jadi ketika suaminya pergi, itu
datang lagi. Ini lagi musim loh. Datang lagi dan menyerupai persis suaminya. Terus pasti ngajaknya begitu. Jadi nanti kalau Yayu Ivana itu pergi, suaminya pergi, datang lagi terus ngajak begitu, usahakan tolak aja. Tapi kalau hanya saya udah males saya dengerinnya. Karena tadi membantah saya sih. Tadi kan bukan ngebantah. Oh iya. Jadi tadi itu pendapatnya Kiai Farid bahwa manusia bisa kawin dengan jin. Saya sih nggak sependapat dengan itu. Jangan gitu. Walaupun ada dalilnya. Bukan berarti kan bukan nggak boleh tapi jangan. Ya jawab oke gitu kan daripada nggak selamat. Ya artinya walaupun ada dalilnya usahakan jangan karena memang secara fisik, secara adat istiadat loh. Masa tradisi masa kawin dengan jin pakainya lenong gitu. Jadi walaupun Kiai Farid mempunyai dalil, Abi Farid mempunyai dalil, ya saya sih nggak pakai itu, gitu nggak pakai itu. Udah saya tegas-tegasan, janganlah gitu. Karena saking bahayanya. Ya, walaupun boleh, tapi saya juga sama menganjurkan buat apa ngapain. Yes. Ya, kalau hukum pertama boleh, tapi yang ngapain juga. Cewek banyak.